Shalom, selamat malam Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita berjumpa kembali dalam renungan pada malam hari ini. Doa dan harapan saya, saudara semua ada dalam keadaan yang baik, sehat, penuh sukacita, dan berlimpah berkat Tuhan. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami mengucap syukur untuk berkat kemurahan-Mu. Tuhan sudah menolong kami, menyertai kami di sepanjang hari ini dalam segala aktivitas kami. Terima kasih untuk semua berkat kebaikan Tuhan. Saat ini kembali kami mau mendengarkan sabda firman-Mu. Urapilah kami Tuhan supaya kami mengerti dan sungguh mentaati apa yang menjadi kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasih Tuhan, ayat firman Tuhan saat ini terdapat dalam 1 Tesalonika 4 ayat yang ke-13. Tertulis demikian. Selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Saudara yang dikasih Tuhan, duka cita karena kehilangan seorang yang dikasihi akibat meninggal dunia bagi sebagian orang menimbulkan masalah yang baru secara mental, jasmani, dan rohani. Ada orang-orang yang tidak mau makan, berhenti dari pekerjaan, menarik diri dari lingkungan sosial, tidak mau ke gereja lagi, menjauhi komunitas, mengisolasi diri, dan terus-menerus larut dalam kesedihan. Akibatnya kondisi tubuh jasmani menjadi menurun, mengalami susah tidur, kesehatan terganggu, dan jiwa juga jadi tidak stabil. Sebagai orang yang beriman, kita hendaknya menyikapi kematian dengan sikap yang tepat, tidak larut dalam duka cita yang terus-menerus, dan juga secara pribadi, kita tidak perlu mengalami ketakutan dalam menghadapi kematian. Dalam 1 Tesalonika pasal 4 ayat yang ke-13 ini dikatakan, selanjutnya kami tidak mau, saudara-saudara, bahwa kamu tidak mengetahui tentang mereka yang meninggal, supaya kamu jangan berduka cita seperti orang-orang lain yang tidak mempunyai pengharapan. Ayat ini menegur, menasihati dan mengajar jemaat di Tesalonika agar tidak berduka cita seperti orang yang tidak punya pengharapan atas meninggalnya seseorang, entah itu anggota keluarga, sahabat, atau siapapun juga. Memang kita boleh berduka cita, kita bersedih karena kehilangan, tapi duka cita kita hendaknya dilandasi dengan iman dan pengharapan. Kondisi duka cita yang tanpa pengharapan disebabkan karena kurangnya pengetahuan akan kebenaran firman Tuhan dan kurangnya pengertian akan apa yang akan terjadi pada orang-orang yang meninggal. Dalam ayat-ayat yang selanjutnya dijelaskan tentang kebangkitan tubuh yang akan dialami oleh setiap orang yang meninggal di dalam Kristus ketika Tuhan Yesus datang kembali di akhir zaman. Orang yang sudah meninggal akan terlebih dulu dibangkitkan dengan tubuh kemuliaan, sedangkan orang percaya yang masih hidup, tubuhnya akan diubahkan dan diangkat ke sorga. Selain kebangkitan tubuh jasmani yang terjadi di akhir zaman, ada juga kebangkitan roh. Kebangkitan roh ini terjadi ketika orang meninggal. Kita perlu tahu bahwa tubuh kita terdiri dari jasmani dan rohani. Tubuh jasmani kita kembali ke tanah, tapi roh kita kembali kepada Tuhan. Roh orang yang sudah mati dalam Kristus akan bangkit dan dibawa ke hadirat Tuhan. Tuhan Yesus mengatakan kepada seorang penjahat yang disalibkan di sampingnya. Penjahat itu percaya kepada Tuhan Yesus, dan tertulis dalam Lukas 23 ayat 43, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Perkataan firman Tuhan Yesus menyatakan bahwa ada kebangkitan roh yang terjadi pada orang percaya yang mati di dalam Kristus. Saudara yang dikasih Tuhan, inilah mengapa kita tidak perlu larut terus-menerus dalam duka cita, sebab ada pengharapan bagi setiap orang yang meninggal di dalam Tuhan.
Yang terjadi pada orang yang meninggal dalam Kristus adalah, pertama, rohnya dibawa ke dalam sorga, dan di akhir zaman, tubuh jasmaninya akan dibangkitkan dalam tubuh kemuliaan. Secara pribadi, kita juga tidak perlu takut menghadapi kematian jasmani, sebab bagi kita yang percaya kepadanya, ada jaminan keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dalam Yohanes pasal 11 ayat 25, Tuhan Yesus katakan, "Akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati." Mari saudara yang dikasihi Tuhan, jangan larut dalam duka cita dan jangan takut menghadapi kematian, sebab kita semua yang percaya memperoleh jaminan keselamatan dan kehidupan yang kekal di dalam Tuhan Yesus Kristus. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang sudah kami dengar pada saat ini, yang memberikan kami pengertian, yang menguatkan hati kami, meneguhkan iman kami, sehingga kami tidak perlu larut dalam duka cita atas orang-orang yang sudah meninggal di dalam Tuhan. Tolong kami juga supaya kami tidak takut menghadapi kematian, sebab di dalam Engkau ada kebangkitan dan hidup. Kami bersyukur untuk anugerah-Mu, bersyukur untuk keselamatan dan kehidupan kekal yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Ajar kami untuk selalu bersyukur dan menjalani hidup ini dengan iman, sukacita dan pengharapan, sebab Engkau Tuhan sumber kehidupan dan sumber keselamatan. Terima kasih untuk firman-Mu. Berkati kami semua di sepanjang malam hari ini, dalam istirahat kami. Lindungilah kami dengan kuasa dan kasih-Mu. Kami berdoa membawa setiap pergumulan kami masing-masing, setiap permohonan doa yang disampaikan, agar tangan Tuhan melawat, menjamah, menyembuhkan yang sakit, memulihkan, memberikan kesehatan yang sempurna, melepaskan yang terikat terbelenggu dosa, memberi semangat baru kepada yang putus asa, dan menyatakan terobosan yang ajaib, memberikan jalan keluar mujizat bagi setiap kami yang sedang dalam persoalan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur. Kami percaya kami alami berkat, jawaban doa dan mujizat Tuhan. Berkatilah bangsa dan negara kami Indonesia, dan berkati juga semua bangsa di dunia ini. Berikanlah keamanan, kedamaian dan kesejahteraan, dan lawatlah dengan roh-Mu, agar setiap orang dari segala bangsa mengenal-Mu yang hidup, mengenal-Mu Tuhan Yesus yang benar, dan percaya kepada-Mu serta menerima anugerah keselamatan. Ampuni kami akan dosa kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan pimpin kami menjadi sempurna seperti kehendak-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan damai sejahtera. Berkat anugerah dari Bapa Surgawi, kasih karunia dari Tuhan Yesus Kristus, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, menyertai kita semua sekarang ini dan sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali, dan bahkan sampai selama-lamanya. Dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Puji Tuhan, saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya firman Tuhan menjadi berkat dan kekuatan buat saudara semua, dan Roh Kudus akan menolong saudara untuk lebih lagi memahami kebenaran firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati saudara semua. Sampai jumpa dalam renungan yang berikutnya. Haleluya.